Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ayu Retno Wardani. Sudah semingguan lebih saya tidak upload video. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman, karena ini adalah tanggal merah, momen Natal, dan besok juga itu momen cuti bersama, maka saya ucapkan selamat berlibur ya. Semoga meskipun 2 hari liburnya tetap berkah, barokah, dan bisa family time dengan keluarga. Di video kali ini aku mau menghitung ya, merekap emas yang aku beli kemarin untuk persiapan daftar haji. Nah ini aku nanti masukkan, aku rekap. Kemudian aku juga mau menghitung, mau menambahkan tabungan hari tua, dan nanti ada juga aku nabung untuk dana pendidikan anak yang untuk jangka pendek ya teman-teman, untuk daftar masuk SD. Nah ini adalah tips untuk mengelola keuangan kita di usia muda ya teman-teman. Nah ini yang pertama aku masukkan aja tanggal pembelian emas kemarin, kemudian gramasi yang aku beli, kemudian yang terakhir di sisi paling kanan sendiri ini adalah total nominal dari pembelian emas yang kemarin, yaitu sekitar 3.159.000 ya, di sini tertulisnya. Nah kalau udah aku catat, kemudian aku kembalikan emasnya, aku jadikan satu dengan tabungan yang kemarin dan sebelum-sebelumnya itu. Ini juga termasuk catatannya, rinciannya aku masukkan ke dalam dompetnya ini. Nah kalau udah aku tutup, nah nanti aku simpan lagi. Kayaknya ini pembelian yang terakhir deh untuk persiapan daftar hajinya. Lanjut, ini aku mau menghitung ya uang untuk pensiun atau persiapan hari tua. Kemudian yang kedua yaitu untuk biaya pendidikan anak yang jangka pendek ya, sebagai persiapan untuk masuk SD. Dan ini aku siapkan 1 juta untuk 2 tabungan tersebut ya. Masing-masingnya itu aku beri 500 ribuan. Yang pertama untuk persiapan hari tua atau pensiun, itu aku sisihkan per bulannya itu 500 ribu. Sedangkan untuk pendidikan anak yang masuk SD juga sama ya, 500 ribu. Nah ini langsung aja aku masukkan ke tabungan target kemarin ya, untuk mencapai 20 juta untuk persiapan masuk SD. Nah ini karena stabiloku ketinggalan di sekolah, jadi aku nanti mau tandain pakai ballpoint aja. Aku urek-urek kayak gitu ya. Yang penting tandanya jelas. Di situ sudah aku masukkan berapa kali untuk menabung 500 ribuan gitu. Nah ini sudah aku beri tanda ya, aku urek-urek dengan ballpoint gini aja. Kalau udah, ini tinggal aku masukkan kembali ke dalam pouch uangnya ini ya. Bismillah, sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama juga akan kekumpul dan akan menjadi banyak ya teman-teman. Kita ikhtiar aja, mulai dari sekarang sedini mungkin ya, untuk persiapan pendidikan anak. Nah ini lanjut, yang 500 ribunya ini adalah untuk dana pensiun ya teman-teman. Nah di sini siapa sih yang masih belum menyiapkan dana pensiun atau masih menganggap remeh, belum mementingkan, memprioritaskan untuk mempersiapkan hari tua? Ingat ya teman-teman, usia kita tahun demi tahun itu terus bertambah. Jangan sampai kita nanti terlena oleh waktu, jadi nanti tiba-tiba aja kita sudah masuk usia 50-an, dimana usia 60-an itu sudah memasuki masa hari tua, dimana kita tidak produktif lagi, tidak bisa kerja, namun pengeluaran tetap harus jalan ya. Untuk itu jangan sampai kita menghabiskan uang kita yang sekarang tanpa memikirkan hari tua atau masa tua kita gitu ya. Meskipun nanti semisal nih teman-teman sudah punya dana pensiun, dapat pensiunan gitu ya, ya nggak apa-apa, tetap kita siapkan. Karena kalau semisal semakin banyak persiapan hari tua, maka nanti bisa jadi kita semakin tenang gitu ya, menjalani hari-hari di masa tua kita gitu. Nah, ini udah aku masukkan ke dalam pouch. Nah ini kebetulan masih dapat 1,5 juta ya. Jadi aku tuh nunggu dapat beberapa juta atau cukup untuk membeli emas yang lantakan lokal atau emas cukim. Kalau nanti uangnya cukup, langsung aku belikan emas ya teman-teman. Ini adalah salah satu untuk menjaga supaya uang kita itu tidak tergerus oleh yang namanya inflasi ya teman-teman. Jadi
emas seolah-olah itu bertumbuh gitu ya. Padahal memang yang melemah itu adalah nilai mata uang kita. So teman-teman, jangan sampai kalian, kita semua itu nabung jangka panjang tapi nabungnya dalam bentuk uang. Itu sama aja kita kayak bunuh diri ya teman-teman. Karena nilai 100.000 sekarang dengan 100.000 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu pasti nilainya beda ya teman-teman. Jadi please ya, yang masih nabung dalam bentuk uang ya, menyimpan uangnya itu dimanapun, di bank, di rumah, di bawah bantal, di bawah kasur, tolong jangan nabung dalam bentuk uang lagi, kecuali kalau memang itu untuk darurat, memang untuk jangka pendek ya. Tapi kalau jangka panjang, jadi aku saranin bener-bener kalian amannya simpan dalam bentuk emas aja. Ini aja aku nabung untuk daftar haji ya teman-teman, itu ya kurang lebih aku 1 tahun nanti aku jual gitu teman-teman, jangka pendek. Tapi kenapa aku tidak takut ya untuk nabung jangka pendek, untuk nabung dalam bentuk emas ya, karena emas yang aku pilih adalah emas cukim atau emas lantakan lokal, di mana emas ini tuh nggak perlu nyimpen dalam waktu yang lama untuk bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Mungkin kalian juga bisa melihat video yang aku upload sebelum video ini ya, karena di situ aku menjelaskan ya, dalam waktu 6 bulan aja ya, aku tuh bisa mendapatkan keuntungan 3 juta waktu itu ya. Aku hitung simulasi ketika aku jual emas yang aku beli ya teman-teman. Tapi kalau setelah kalian tahu nih ilmu tentang emas cukim atau emas lantakan ini, kalian tetap mau investasi di Antam, UBS maupun Mini Gold, ya itu nggak apa-apa, karena pilihan kan di masing-masing ya. Saya hanya edukasi, saya hanya memberikan informasi aja, karena semoga informasi ini tuh bermanfaat, terutama bagi kita pejuang rumah. Kita mungkin pernah berpikir ya, atau kebanyakan orang berpikir kalau kita nabung mau membeli rumah, ternyata saat uangnya ada, ternyata harga rumahnya itu sudah naik gitu ya, artinya nggak mungkin kebeli gitu dengan uang tabungan kita. Makanya aku kasih solusi ini, yaitu nabung emas cukim. Lanjut, ini aku mau sharing penyebab aku over budget di bulan Desember ini ya, selain karena jalan-jalan ke Jatim Park 2 kemarin. Salah satunya yaitu aku belanja skincare. Nah awalnya itu aku pakai skincare ini ya, kliniknya itu klinik dokter namanya The Lovely ya. Ini mulai dari krim malam, terus krim siang, kemudian sama sabun cuci mukanya. Kemudian aku tergiur lah ya di TikTok, ini ada To Be Glow namanya. Nah ini tuh klaimnya sebagai sunscreen ya, tapi juga ada efek kayak apa ya namanya, ngedempul ya, ada tone up gitu loh. Dan krim ini itu dipakai dikit aja, itu katanya bisa awet sampai 3 bulan lah ini tuh pemakaiannya. Dan aku pikir jauh lebih hemat dong daripada aku pakai yang tadi kan, yang merek The Lovely dari klinik gitu kan. Nah akhirnya aku beli. Nah ternyata setelah aku aplikasikan di aku, itu ternyata abu-abu jadinya dan susah ngeblend gitu. Akhirnya aku tersadar teman-teman, itu juga karena TikTok ya. Aku kembali ke basic skincare aja. Ternyata di usiaku yang 30-an ini, ekspektasi untuk dempul atau tone up putih itu aku merasa sekarang sudah nggak seberapa penting ya. Yang penting itu kulitnya sehat, kemudian mengurangi atau menunda kerutan ya. Artinya aku butuh yang anti aging. Dan aku ketemu ini produk, katanya sih ini produk lokal ya, Innoskin, dan diformulasikan di Korea. Jadi ini aku bener-bener nggak endorse sama sekali ya. Aku cuma sharing aja. Barangkali teman-teman juga pengalaman pakai produk salah satunya ini. Nah ini serumnya aku pakai 2 ya. Serumnya ini aku juga ngebus pakai serum vitamin C. Kalau serumnya dari Innoskin ini yang pakai niacinamide-nya 5% dia. Nah kemudian aku beli serangkaian produknya ya, mulai dari tonernya, itu katanya juga mengandung red ginseng atau kolagen generasi ketiga, dan itu bisa diserap sempurna oleh kulit kita ketimbang generasi 1 dan 2. Kolagen generasi 1 dan 2 itu emang nggak maksimal diserap tubuh kita dan belum tentu cocok di kulit kita. Kalau ini tuh vegan gitu katanya teman-teman, makanya aku tertarik beli. Tapi ini tuh sebenarnya aku masih ragu-ragu ya teman-teman, kayak belum ada yang review gitu loh, entah itu dari Doktif atau Dokter Oki
Tapi ya kita tahu lah ya, di Indonesia itu skincarean itu lagi nggak baik-baik aja. Jadi tetap worry sebenarnya, khawatir. Cuma sampai detik ini sih aku lihat di akunnya Inoskin yang di TikTok, dia sering memberikan edukasi gitu, bukannya flexing. Jadi edukasinya aku masuk ya. Jadi ya udah deh, aku coba aja. Nah, ini aku juga pakai rangkaian dari setting spraynya dari Viva. Terjangkau banget sih produk-produk Viva itu. Nah, ini juga pembersihnya aku juga masih pakai dari Viva ya. Sebenarnya dari Inoskin juga ada cleansernya, tapi aku pakai dari Viva. Nah, ini juga ada dari Cetaphil. Ini aku nggak beli ya, dikasih atau dapat ya. Nah, ini tuh Cetaphilnya aku seneng sih karena nggak perlu pakai kapas, cuma digosok-gosok aja ke wajah terus aku cuci muka. Ini juga ada pembersihnya dari Originot. Aku tuh beli sekitar 40 ribuan tapi dapat sebanyak ini ya, segaban. Nah, ini juga aku mulai aware sama kulit tangan kaki gitu ya, body lah. Jadi aku beli body lotionnya sekalian yang siang dan malam. Ya meskipun ini tuh terjangkau, aku belinya juga pas promo. Ya, jadi nggak hanya wajah aku yang mulai aku rawat, tapi juga body care-nya. Nah, itulah yang bikin bengkak teman-teman. Nah, ini kemudian aku tata ya, kembali ke raknya. Ini aku juga beli cadangan untuk serumnya supaya, karena aku tuh butuh pencerah. Ini kan aku lepas krim dokter gitu ya, yang tadi memberikan efek tone up atau mencerahkan. Nah, sekarang aku beli serum perseruman aja. Memang sengaja cari yang bahan aktif untuk mencerahkan tapi juga anti aging. Nah, semoga video aku ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu, sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.